mobil dan juga Fudisia oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang Zai. Selamat siang Bang Tiara. Ya, Bang Zai, ini terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga Fudisia yang terjadi di Bandar Lampung, di mana pihak Polresta sudah melakukan ekspose pada pagi tadi. Nah Bang, yang ingin Mutiara tanyakan adalah sebenarnya apa sih Bang yang biasanya menjadi faktor para tersangka ini melakukan kejahatan berupa penggelapan mobil dan juga Fudisia, terutama untuk di daerah Bandar Lampung? Ya, memang tentu saja ada beberapa modus ya sebelum saya menjawab faktor penyebab. Modus dari para pelaku tindak pidana penggelapan ya, termasuk ada unsur penipuan di dalamnya. Yang pertama terkait dengan pinjam pakai mobil, di mana mobil tersebut dipinjam kemudian dipakai ya, yang kemudian dilakukan penggelapan di dalamnya. Kemudian yang kedua dengan cara menggadai ya, dengan menggadaikan setelah dipinjam kemudian digadaikan ke pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga dengan cara menyewa ya, kemudian dari sewa tersebut tidak dikembalikan atau digelapkan. Kemudian yang keempat dengan cara mengajukan kredit ya, kredit fiktif menggunakan identitas palsu, sehingga di situ ada unsur penipuan ya, atau tindak pidana menggunakan identitas palsu. Nah, dari berbagai modus tersebut, pelaku tindak pidana ini tentu saja mereka ini sudah merupakan komplotan ya. Jadi tidak dilakukan oleh satu atau dua orang saja, tapi sudah merupakan sindikat ya. Sindikat yang terdiri dari beberapa orang yang memainkan peran yang berbeda-beda. Kalau melihat faktor penyebabnya tentu saja kan yang pertama adalah ekonomi. Motif utama adalah ekonomi. Bagaimana supaya pelaku ini ingin mendapatkan keuntungan ya dari faktor-faktor atau dari berbagai macam modus tersebut tadi. Jadi sindikat ini saya pikir tidak terjadi hanya tahun-tahun ini saja, tapi dari sejak lama modus yang dilakukan oleh para pelaku ini hampir sama dari setiap tahun dalam upaya untuk melakukan tindak pidana penggelapan ini, baik melalui modus yang telah saya sampaikan tadi maupun tindak pidana lain ya, yaitu menggunakan identitas palsu, kemudian dengan melakukan penipuan ya, dengan modus-modus meminjam, memakai, menggadai, menyewa, dan kredit palsu. Jadi motif utama tentu saja adalah masalah ekonomi. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dari tindak pidana mereka yang lakukan tersebut. Oke, jadi memang kalau melihat dari kasus penggelapan mobil ini, tadi ada modus-modus yang dilakukan oleh para tersangka dan juga faktor utamanya ya yang paling jelas adalah ekonomi, seperti itu ya Bang Zai. Nah, Iya. Bang Zai, untuk kasus kali ini kebetulan ternyata salah satu tersangka ini berhasil menggelapkan 9 mobil, barulah akhirnya bisa ditangkap nih dan juga melakukan konferensi pers gitu pihak kepolisian. Ini kan berarti menunjukkan bahwasannya apakah tindakan para tersangka ini untuk menggelapkan mobil ini memang istilahnya kan tadi kan ada beberapa modus yang disebutkan oleh Bang Zai ya Bang. Nah, apakah memang untuk aturan pinjam meminjam ataupun terkait dengan tadi sewa menyewa untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil ini untuk di Bandar Lampung sendiri itu mungkin aturannya masih belum jelas kali ya Bang, makanya sangat mudah gitu ya Bang ya untuk para tersangka ini melakukan penggelapan ini. Jadi sebenarnya ini kan pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli itu kan masalah perdata ya. Artinya penggelapan, penipuan itu kan kalau dalam hukum pidana Mbak itu dimulai dari itikat baik. Jadi memang kita tidak bisa menduga-duga di awal. Kalau dia tidak pidananya pencurian, baru dia dari awal itikat baiknya tidak ada. Jadi kalau adanya pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadai, itu kan hubungan perdata. Artinya kedua belah pihak itu sepakat. Sebenarnya bukan di aturan, tapi niat dari pelaku tersendiri ya. Pelakunya tadi niat jahatnya itu kan kalau konsep penggelapan itu kan
ketahuannya setelah kejadian, Mbak. Iya. Jadi ketika transaksi itu kan kesepakatan. Adanya pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadai, kredit itu kan kesepakatan di awal. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di awal dari mulai perjanjiannya, aturannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi setelahnya, jadi niat dari pelaku penggelapan itu memang nggak bisa kita lihat di awal karena ada itikat baik di awal. Oleh sebab itu tindak pidana penggelapan itu kan kalau kita baca unsurnya di pasal 372, 374 dan sebagainya itu memang ada itikat baik di depan, tapi kemudian disalahgunakan sehingga menjadi tindak pidana di belakangnya. Kalau kita baca unsur-unsur pasalnya, beda dengan pencurian itunya kan, seperti itu. Jadi tidak ada, sebenarnya saya pikir bukan karena perjanjiannya atau kontrak kedua belah pihak, karena pasti di awalnya dengan itikat baik kedua belah pihak. Dan oleh pelaku disalahgunakan atau diselewengkan sehingga terjadilah tindak pidana penggelapan tersebut. Tapi kalau untuk hal tersebut, Bang, pencegahannya sendiri bagaimana, Bang? Mengingat tadi kan kalau yang namanya penggelapan tahu setelah proses tadi itu ya, Bang, proses di awal tadi. Nah, itu mungkin pencegahannya seperti apa sih, Bang, yang bisa dilakukan? Yang kebanyakan terjadi ini kan mobil-mobil ini ya, mobil rental, Iya, mobil rental, betul. Ya tadi artinya begini, jadi memang harus ada perlindungan berlapis ya dari para pelaku ya, dan maksudnya bukan pelaku, maksudnya yang memiliki kendaraan ini, artinya memang sudah dipasang alat pengaman, kemudian ada yang bisa mendeteksi ya keadaan mobil posisinya di mana, karena modus-modus ini saya pikir memang sulit upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan ini, karena di awal memang dimulai dari adanya kesepakatan. Itu masalahnya. Penggelapan itu kan ketahuannya kalau sudah kejadian, lain kalau yang lain ya. Sehingga untuk mencegah supaya tindak pidana ini tidak terjadi adalah bagaimana para yang punya kendaraan ini tadi bisa memproteksi ya kendaraannya sehingga pidana penggelapan tadi sampai tadi ada korban sampai 9 mobil itu tidak terjadi. Tentu saja dengan alat-alat teknologi yang canggih saat ini bisa dilakukan proteksi terhadap kendaraan yang mereka miliki. Seperti itu Mbak Mutiara. Baik. Tapi kalau untuk hukumannya sendiri, Bang, para tersangka ini kalau untuk kasus penggelapan seperti apa, Bang, dan juga kasus Fudisia ini? Gimana, Mak? Enggak, sorry. Tadi ada yang nelpon jadi suaranya. Oh, iya nggak apa-apa. Jadi terkait dengan kasus penggelapan mobil sendiri, ini kalau berdasarkan aturan yang berlaku, ini hukumannya seperti apa, Bang Zai? Oh iya, kalau dia penggelapan biasa ya diatur dalam 372 KUHP, kalau KUHP lama kita pasti pakai itu bisa sampai maksimal 4 tahun dan denda sampai dengan 900.000. Artinya pengaturannya ancamannya sampai pidana maksimal 4 tahun. Nah, walaupun ada juga penggelapan dalam penggelapan dalam pemberatan KUHP kita mengatur maksimal ancaman sampai dengan 4 tahun. Tapi konsep KUHP baru nomor 1 2023 yang sampai ancamannya itu bisa sampai maksimal 5 tahun, Mbak. Jadi kalau untuk KUHP baru memang ada pengaturan di pasal 486 sampai 488 itu mengatur mengenai ancaman pidana sampai maksimal dengan 5 tahun. Kalau KUHP sekarang kita masih menggunakan KUHP yang lama, itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara. Oke. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri ini kan, Bang, bisa dikatakan bahwasannya pengungkapan kasus 12 penggelapan mobil di mana ada 9 korban gitu kan, 9 mobil yang menjadi korban penggelapan. Ini melihat seperti ini, apakah karena mungkin sekarang melihat tren ya, Bang? Karena kan kita lihat bahwasannya ini kendaraan roda 4 itu sekarang hampir setiap keluarga punya kendaraan roda 4 ataupun mobil gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu alasan juga nggak sih, Bang, kenapa para tersangka ini akhirnya melihat peluang untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu, Bang? Ya, memang faktor ya gaya hidup orang semakin maju ya. Ya sekarang rata-rata keluarga muda, keluarga baru atau keluarga yang baru berumah tangga termasuk di dalamnya itu rata-rata pasti memiliki kendaraan roda 4 atau mobil, sehingga ini dianggap sebagai para pelaku ini sebagai peluang bagi mereka untuk melakukan tindak pidana, sehingga
baru beberapa hari ya kemarin saya melihat di media sosial tuh ada mobil gitu kan ditinggalkan begitu saja gitu kan. Betul. Kemudian beberapa hari jam ini atau hari ini kita mendengar ekspos dari Polresta adanya penggelapan 9 sampai 12 mobil. Kan sekarang kecenderungannya jadi meningkat, nggak cuma curanmor motor saja, tapi sudah prosesnya meningkat kepada pencurian mobil. Kadang-kadang mobil lagi parkir di rumah pun ataupun lagi dipanasin pun itu ada juga pelakunya tindak pidana pencurian mobil dan penggelapan mobil itu sendiri, Mbak Mutiara. Jadi memang faktor lingkungan, keadaan, perekonomian juga mempengaruhi dari tindak pidana penggelapan mobil tersebut. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan, ini pemilik kendaraan mungkin harus lebih hati-hati ya Bang ya, seperti itu ekstra hati-hati gitu, terutama ya ditambahkan pengamannya. Betul sekali, jadi tidak hanya curanmor saja yang marah, tapi sekarang udah meningkat ke kendaraan roda 4 atau mobil. Ke kendaraan roda 4. Iya, jadi tren ini ya sudah kita lihat memang di jalanan ini kendaraan roda 4 bisa dikatakan untuk di Bandar Lampung sendiri sudah banyak, bahkan kalau weekend ini padat sekali ya kan Bang untuk di jalanan. Iya, sangat padat karena ada tambahan ABG Mbak, plat A, plat B dan plat BG. Oh iya betul sekali. Nah, Kalau akhir Bang Zai, pekan. nah Bang Zai terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga Furisia, tadi kita sudah sharing juga, dari Bang Zai juga sudah memberikan saran kepada pemilik kendaraan untuk lebih berhati-hati dan menambahkan pengaman supaya tidak menjadi korban baik itu kasus pencurian ataupun kasus penggelapan. Bang Zai, kalau dari sisi hukum sendiri ada yang bisa Bang Zai sampaikan mungkin kepada Tribunas di rumah terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga Furisia, mungkin kita untuk lebih ekstra hati-hati lagi, siapa tahu nih Bang ternyata misalkan ada yang jual mobil malah kita nih yang beli mobil dari hasil penggelapan. Nah, takutnya kan seperti itu nih Bang. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan Bang Zai? Yang pertama pastinya kalau kita jangan sampai menjadi korban atau pencurian. Yang pertama tadi dengan melakukan pengamanan yang ekstra baik di rumah kita maupun kendaraan mobil kita. Yang kedua adalah jangan sampai kita juga menjadi bagian dari pelaku ya, maksudnya kita menerima atau menada atau membeli mobil dari hasil tindak pidana. Tentu saja dalam proses pembelian itu kan melakukan pengecekan ya, STNK-nya, BPKB-nya, kelengkapan surat-suratnya, karena memang ada beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu istilahnya menjual surat sebelah. Nah itu kan salah satu bentuk kita bagian dari proses dari tindak pidana itu ya. Surat sebelah itu maksudnya adalah nggak ada suratnya, atau cuma aja nggak ada BPKB-nya. Nah, kalau kita ingin membeli kendaraan, tentu saja pastikan surat-suratnya lengkap, pajaknya juga sudah terbayarkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang utama dan paling utama ketika kita membeli kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Agar ini bisa diputus. Artinya kan memang kenapa orang melakukan tindak pidana itu, baik pencurian motor maupun pencurian mobil, ataupun penggelapan di dalamnya, itu kan berarti pasti ada pembeli ya Mbak ya, pasti ada yang membeli. Nah itu yang kadang-kadang menjadi sebuah mata lingkaran sehingga tindak pidana ini kadang-kadang sulit untuk diberantas. Kenapa? Karena ada yang nyuplai, ada yang membeli, ada yang memakai. Ini kan menjadi perputaran. Betul. Perputaran. Tindak pidana ini. Nah tentu saja ya, yang pertama kita jangan sampai menjadi korban ya, yang kedua jangan sampai kita menjadi bagian dari skenario dari tindak pidana tersebut dengan cara memperhatikan, melihat ya surat-suratnya lengkap, benar atau palsu. Itu juga kita bisa cek ya, cek kendaraannya, apakah identitas pembelinya itu palsu atau identitas penjualnya palsu. Itu juga harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Apalagi kan sekarang bisa online ya, kita bisa melakukan pengecekan kendaraan tersebut dengan cara online ya, identitasnya dan sebagainya. Seperti itu Mbak Mutiara.
Oke, baik Bang Zai, terima kasih banyak Bang Zai untuk sarannya dan juga sharing informasi mengenai kasus penggelapan mobil dan juga Fudisia yang terjadi di Bandar Lampung. Mungkin itu saja Bang Zai perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya. Terima kasih Mbak Mutiara, Sukses selamat selalu, siang, selamat sehat pagi. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari pengamat hukum Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zainuddin Hasan, mengenai maraknya kasus penggelapan mobil yang terjadi di Bandar Lampung, di mana sudah berhasil diungkap pula oleh Polres